Siap. Shalom semuanya. Shalom. Shalom ya. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita masuk bulan yang baru, bulan September. Kata orang di luar sana adalah bulan yang ceria. Apakah betul bulan September ini bulan ceria? Ceria selalu. Ya, baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan satu tema yang baru untuk bulan September ini, adalah pergumulan yang memerdekakan. Apa saudara? Pergumulan yang memerdekakan. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tema pada kesempatan bulan ini adalah pergumulan yang memerdekakan. Sebab saudara, ada banyak orang yang bergumul di dalam kehidupannya. Dia tidak dapat keluar, dia tidak mendapatkan jalan keluar yang baik. Bahkan ada banyak orang di dalam pergumulannya, mereka stres, depresi. Bahkan tidak jarang banyak orang gantung diri, bunuh diri. Di negara Sakura sana, saudara, seberapa banyak anak-anak muda, seberapa banyak ibu-ibu muda yang mereka mengakhiri pergumulannya dengan menggantungkan diri. Saudara, dan di catatan bukunya, kami bunuh diri karena alasan bla 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 bla. Saudara. Nah, inilah kenapa saya mengangkat satu tema yang mungkin kita anggap suatu tema yang enteng bagi kita. Bahwa pergumulan itu wajar. Ya, memang setiap orang akan menghadapi setiap situasi dan kondisi itu pergumulan yang berbeda-beda. Saya pergumulan dengan Pak Petrus saya berbeda. Saya bergumul dengan Pak Wandi pun sama saya tidak sama. Ya, akan ditanya bagaimana Pak Yonatan pergumulannya. Nah, tentunya masing-masing individu akan mengalami suatu pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi solusinya, kalau toh pergumulan itu pun berbeda-beda, tetapi kalau kita mendapatkan suatu solusi kemenangan, itu sama saja akhirnya, finishnya, kita merdeka di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ada banyak orang yang lemah di dalam menghadapi pergumulan. Saudara, sebetulnya ada satu penolong yang bisa menolong kehidupan kita di dalam pergumulan itu, yaitu Roh Kudus yang akan membantu kita di dalam segala situasi. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, pergumulan ini identik dengan suatu masalah. Ya, aduh, bulan ini saya punya masalah yang ruwet. Ya, atau tahun ini saya punya masalah yang pelik, saudara. Nah, ini sama saja. Pergumulan, permasalahan, kemudian persoalan, kesulitan, rintangan, dan yang lain-lain. Nah, itu definisi daripada pergumulan yang manusia hadapi dalam kehidupan yang wajar-wajar saja. Saudara yang Tuhan kasihi, artinya proses pencarian kehendak Tuhan itu harus diutamakan. Di dalam pergumulan kita, ya, situasi apapun yang saudara alami, saudara, saya katakan tadi, tidak sendirian. Ada Roh Tuhan yang bernama Roh Kudus yang akan mendampingi kita, yang akan memberikan solusi kemenangan dan memberikan kesabaran dan memberikan penguasaan diri dan memberikan jawab yang baik pada waktu mungkin saudara perlu jawab. Dan itu semua kita dibantu oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu diundang oleh kita di dalam pergumulan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, diawali suatu pergumulan itu biasanya kalau kita hadapi pergumulan itu, biasanya kita mengalami suatu kebingungan. Ya, awal-awal pada waktu kita menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan,
biasanya manusia ini cenderung bingung, saudara. Bagaimana nih? Aduh, ya. Ada seorang pemudi kemudian punya pacar dan namanya sebut saja A, ya. A kemudian orangnya baik, sopan, kemudian mengasihi dengan sungguh-sungguh, kemudian suka mentraktir pacarnya makan lunch dan sebagainya. Nah, tetapi dia datang dengan sepeda motor. Kemudian ada pacar satu lagi yang suka sama dia, namanya B. Dia datang dengan mobil, tapi dia hanya mampir-mampir dan jarang mengajak dia dinner ataupun lunch, ya. Nah, perempuan ini, pemudi ini bingung. Ayo, di dalam pergumulan seperti ini, diawali dengan suatu kebingungan. Di sana cakap, badannya tinggi, atletis, cowok-cowok kalau yang masih muda seperti Roland, kalau badannya tinggi, atletis, wah, semua pemudi akan melirik. Wih, ganteng ya, cakep ya, saudara. Nah, di sini agak gelap, agak gelap, tetapi juga tinggi juga. Nah, ada 2 poin yang mungkin dia hadapi, tetapi di dalam hal ini mereka biasanya cenderung mengalami suatu kebingungan, ya. Kebingungan yang dia tidak bisa putuskan dalam keadaan secepat mungkin. Dilematis. Mereka akan mengalami suatu pergumulan yang kebingungan dan dilematis. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang dinamakan suatu persoalan yang dihadapi oleh semua orang, tetapi berbeda-beda. Seperti contohnya tadi, saya lanjutkan kembali untuk menentukan pasangan hidup. Dia akan memilih yang mana, dan dia bingung, sini baik, sana baik, dan saya katakan dilematis. Oleh karena itu mungkin kita tidak bisa memutuskan dengan akal pikiran atau penglihatan kita, karena semua mata kita ini sekerap kali menipu. Percaya nggak saudara, mata kita ini suka menipu, tertipulah, ya. Kalau saudara lihat di pasar, di mall, ada orang gagah, ganteng, kemudian pakai kacamata Rodenstock, kemudian pakai tas presiden dan jalannya dikawal, saudara. Tahu-tahu dia adalah seorang gangster yang besar. Saya pikir orang pos, orang punya kriteria yang bagus. Ternyata mereka adalah gangster. Mata kita tertipu, tidak bisa tembus pandang, saudara. Untuk memandang karakter orang itu atau orang ini, kita tidak bisa menentukan itu orang baik atau orang jahat, kita tidak bisa, ya. Kerap kali ke rumah ibu mau betulin ini NCB listrik PLN. Begitu orangnya lengah, dia bisa bobol rumahnya, saudara. Ya, bisa ambil televisi, bisa nodong, bisa apa. Kerap kali kita tertipu. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang dinamakan satu pergumulan yang perlu kita gumulin supaya kita mendapatkan suatu kemerdekaan. Kalau pasangan hidup itu kan untuk selamanya, tidak hanya bongkar pasang, tetapi kekristenan merit dan sampai napas penghabisan. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, di sini kita lihat bahwa tidak ada manusia suka dengan suatu pergumulan, ya. Orang di dalam pergumulan kita kadang-kala tidak suka. Kita menolak, bahkan kita berpikir kita ini seperti ketinggalan. Orang-orang berapa tahun kemudian itu saya tertinggal nasibnya dengan orang yang di depan kita.
Nah, saudara, saya akan bawakan kita bacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus, ya. Yakobus pasal pertama ayat kedua sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Sudah sampai situ saja, saudara. Ya. Saudara yang Tuhan kasihi, perhatikan firman Tuhan ini. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 ini, saudara, menegaskan kepada kita, setiap kita itu akan mengalami suatu pergumulan. Dan Alkitab mengatakan bahwa pergumulan, setiap orang yang bergumul di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, saudara, perhatikan firman Tuhan, ya. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan di dalam masalah dan dalam pergumulan itu akan menghasilkan, ya, poin mutiara yang pertama, yaitu ketekunan. Ketekunan pada waktu kita menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, itu akan kita yang menghadapi persoalan itu, kita akan memperoleh ketekunan. Saudara, ketekunan ini luar biasa loh. Pada tahun 1990-an, saudara, itu saya terkagum-kagum dengan suatu kota yang namanya adalah Kota Gede. Saudara pernah ke sana? Ada yang pernah? Ya. Kota Gede? Ada nggak? Belum pernah. Ini dekat-dekat dengan Yogyakarta, saudara. Ya. Kota Gede ini diberi suatu piagam penghargaan saat itu oleh Presiden siapa ya? Apa masih Soeharto Pak? Masih ya, Soeharto ya. Ya. Dikasih penghargaan, dan penghargaan itu adalah penghargaan apa hasil Kota Gede? Siapa yang tahu? Pengrajin ya. Iya, pengrajin. Ukiran perak. Ukiran perak. Ya. Pada saat itu menteri daripada Soeharto memperhatikan dan survei langsung ke Kota Gede, ya. Dia membuat guci, hiasan-hiasan ataupun gambar-gambar Presiden Soeharto saat itu dilukis dan diukir dengan ukiran perak. Itu memakan waktu 3 bulan. Ya, lukisan orang. Dan menteri yang survei ke sana, dia memperhatikan, enggak pagi-pagi bangun, dia ngopi dulu, baru setelah ngopi dia mulai berkarya dan sebagainya. Dan dia mengukir Presiden Soeharto saat itu, saudara. Dan hasilnya membanggakan Presiden, saudara. Membanggakan. Dan apa laporan yang diberikan oleh Menteri? Kenapa mendapatkan suatu gambaran ukiran perak yang demikian canggih, begitu hidup, mata dan semua postur tubuhnya itu bentuknya sama? Pak Presiden, kami melaporkan hanya satu yang saya bisa berikan untuk Pak Presiden bisa angkat jempol, yaitu mereka tekun mengukir dari pagi sampai malam. Saudara perhatikan, kalau saudara hidup menghadapi pergumulan, tidak ada ketekunan di dalam
segala situasi apapun, saudara tidak akan pernah menikmati apa yang saudara inginkan. Karena ketekunan ini, saudara, akan menghasilkan sesuatu produk yang amazing, yang sangat luar biasa, yang sangat mahal harganya. Coba kalau ini lukisan ini dilukis asal jadi saja, saya rasa orang yang dilukis di gambar itu dia akan protes. Loh, hidung saya ini nggak seperti ini, nggak seperti hidung orang Arab, ya, atau seperti hidung ini. Hidung saya sederhana saja kok. Nah, bingung, ya, saudara yang Tuhan kasihi. Inilah yang dikatakan amazing, pekerjaan yang spesial di dalam apa karya kita, apa pergumulan kita, kalau sesuatu semuanya itu dikerjakan dengan tekun. Coba saja, kalau saja seorang mahasiswa dia tidak tekun di dalam belajar, coba saja kalau seorang mahasiswa dia tekun di dalam belajar, akan sangat-sangat berbeda hasil IP-nya, saudara. Dan hasil penyelesaiannya akan sangat berbeda dengan orang yang tekun, mahasiswa yang tekun. Ya, kalau kita tekun, wah saya jauh daripada orang tua. Ya, saya harus belajar rajin. Tidak ada waktu, tidak ada ruang untuk berkeliaran kemana-mana, berbicara omong kosong. Tetapi saya harus belajar, mengerti pelajaran-pelajaran yang diajar di kelas pada waktu dosen mengajar, atau buku-buku yang perlu dibaca dan sebagainya. Saudara yang Tuhan kasihi, nah, kalau kita seorang mahasiswa yang tekun, saya yakin dia akan selesai dengan tepat waktu dan hasilnya sangat memuaskan. Amin, saudara. Amin. Inilah ketekunan, ya. Jadi setiap orang yang masuk di dalam proses, di dalam masalah pergumulan, saudara jangan kecewa, jangan Tuhan mana engkau, aku tidak percaya lagi. Nah, mulailah mulut kita menjadi menghujat kepada Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, perhatikan, tidak ada masalah yang Tuhan tidak tahu. Setiap persoalan kita Tuhan tahu. Amin, saudara. Amin. Inilah. Dan setiap persoalan kita yang kita hadapi, Tuhan mengerti, paham, dan Tuhan sanggup menolong kita. Dan inginnya Tuhan, engkau dihadapkan dengan satu persoalan itu, engkau mempunyai ketekunan di dalam hal solusinya. Ada seorang anak remaja. Saat itu saya bersama almarhum istri saya belanja ke pasar Cijantung, pasar apa namanya, Pak? Pasar induk, ya, Pak Petrus. Cijantung. Pasar Rebo. Bukan pasar induk ya sana. Oh, iya. Ya, disitulah pokoknya ya, di Cijantung. Saya beli sayuran, saya beli buah, saya beli beras saat itu. Saya bawa mobil. Dan apa yang terjadi? Pak, saya bantu Pak, bawakan. Saya diam saja. Anak kecil itu selowel, gede lagi dikit. Ya, seanaknya Yohanes lah. Ya, nah, seperti itu saudara. Kurus lagi ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, Bapak beli beras 2 karung. Iya Pak, siap. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia nungging. Ya, nungging seperti kuda begitu. Kemudian tukang berasnya itu menaruh beras 20 kilo di punggungnya. Nah, begitu ya. Nah, saya Pak, stop Pak. Kenapa Pak? Enggak, ini anaknya kuat gak sih? Ya, kita ragu-ragu. Ya, kuat Pak, ini sudah biasa. 3 karung juga bisa Pak. Wah, 2 karung tambah lagi, turun lagi. Pak, dibawa kemana Pak?
parkiran sebelah sana. Jalan dia sama-sama saya, ya, lebih cepat dia. Dia bawa karung. Pak, yang mana mobilnya? Ya, yang itu, yang hitam. Saya bilang. Nah, kemudian saya buka. Saudara yang Tuhan kasih, anak kecil ini dengan masalah seperti itu biasa. Makanya dia lebih canggih daripada anak-anak yang seumur. Dia lebih kuat daripada anak-anak yang sebaya. Saudara, setiap orang yang diberi masalah, persoalan, dia akan diberikan ketangguhan untuk menghadapinya dengan ulet. Dan dengan ulet dia akan menghasilkan uang, akan menghasilkan barang yang luar biasa. Saudara, coba kalau anak ini nggak punya keahlian mengangkat itu, mana ada yang mau ngasih? Paling ngasihnya ya cepet tuh, nope atau 500 gitu ya. Tapi kalau dia ngangkat seperti itu, seenggaknya minimal 10.000 kasih. Saudara yang Tuhan kasih, akan meningkatkan kualitas hidup kita pada waktu kita menghadapi persoalan. Kalau engkau sanggup sampai merdeka, engkau akan mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa. Baik itu dari manusia, baik itu dari Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, itu yang pertama yang saya bisa bagikan untuk kita, saudara. Kemudian poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua yang saya bisa bagikan, yaitu pada waktu kita menghadapi masalah, ya, persoalan, kesulitan, ujian, itu pergumulan itu akan menjadikan kita menjadi kuat, ya, akan menjadi kuat, saudara. Saudara yang Tuhan kasih, saya pernah mendapatkan suatu pengaduan. Mereka minta didoakan pada waktu dia hidup bersama suami istri, ya. Kemudian suaminya berkata, Pak Pendeta, doakan kami, Pak. Kami hidup masih merintis dengan kuat tenaga kami, Pak, berdua. Padahal sebetulnya istri saya ini punya keluarga yang cukup mampu, Pak, di daerahnya. Tapi karena istri cinta sama saya, dia rela dalam keadaan apapun bersama saya. Bagus, saya bilang gitu. Apa yang perlu didoakan, saya bilang gitu. Begini, Pak, istri dari keluarga yang mampu, ya, boleh dikatakan ekonominya lebih daripada suaminya. Saat dia married dengan suaminya, saudara, kekurangan uang selalu mewarnai hidupnya. Dan hampir-hampir istri katakan nggak sanggup. Ya, Pak Pendeta, saya hampir-hampir nggak sanggup. Saya lebih baik pisah saja, Pak. Saya kembali ke rumah. Loh, nggak boleh. Kalau orang Kristen, kalau sudah married tidak boleh cerai. Cerainya cerai mati. Oh begitu ya, Pak. Lantas bagaimana, Pak? Saya biasa makan di rumah orang tua sehari 3 kali. Ini kadang-kala sekali saja kita bersyukur kalau mendapatkan berkat. Ya, itu pergumulan di dalam rumah tangga. Saya bilang, kalau 2 kali puji Tuhan katanya, 3 kali jarang, Pak. Nggak pernah. Saudara yang Tuhan kasih. Tetapi bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Suaminya jawab, kami minta doakan, Pak, supaya kami tetap bertahan dan Tuhan buka jalan agar punya pekerjaan yang baik. Kita bisa bersama-sama menikmati. Saudara, apa yang terjadi? Baik. Tetapi saya katakan tidak boleh ada kata cerai di antara kalian. Ya. Saudara, kita doakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan.
baru suaminya itu dipanggil di PT Honda Astra. Saudara, Honda Astra. Dia mendaftar di sana dan akhirnya diterima. Nggak tahu sebagai sales apa sebagai apa, marketing atau bagaimana. Pertama masuk, dia mendapatkan gaji 8,5 juta. Saudara yang Tuhan kasih, dia berikan setengah, 50% untuk pekerjaan Tuhan. Pak, ini Pak, untuk pekerjaan Tuhan. Saya lihat, wah, banyak amat. Kok banyak amat? Kamu kan perlu untuk keluarga. Enggak, ini untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah baik sama saya. Persembahan sulung dia berikan kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih. Dan sampai sekarang dia sudah punya rumah, saudara. Walaupun di Bekasi, sama, ya, sudah menikmati. Saudara yang Tuhan kasih, inilah suatu pergumulan mendapatkan suatu kemenangan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Di dalam rumah tangga, persoalan apapun, kita harus menjadi kuat. Kita kuat bertahan, walaupun engkau harus makan sehari sekali atau sehari maksimal 2 kali. Saudara, apakah itu akan mempengaruhi iman kita, mempengaruhi kesetiaan kita kepada keluarga dan anak-anak, saudara? Dan itulah yang memberikan suatu dorongan, dia mendapatkan suatu solusi, dan dia mendapatkan suatu ide yang cemerlang. Dia bukan lari ke dukun, dia bukan lari ke paranormal, dia tidak lari ke tetangga-tetangga mengadu. Ada banyak orang ibu-ibu dengan persoalan mengadu kepada tetangga. Mudah-mudahan tetangga bisa pinjamin duit, ya, kasih duit. Nah, bukan masalah pinjam meminjam duit, justru nanti kejelekan suami kita itu satu kampung itu tahu. Satu kampung tahu, oh suaminya itu begini ya, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, nganggur, saudara. Nah, semua jadi ibu-ibu omongan. Oleh karena itu saudara, kalau engkau mau datang kepada Tuhan, datang kepada hamba Tuhan, minta didoakan. Buat kuasa Allah melalui hamba Tuhan akan disalurkan oleh Tuhan untuk engkau. Kekuatan yang baru yang Tuhan selalu berikan. Jangan engkau mengadu kanan kiri atau mengadu kepada keluarga. Kalau sudah engkau berkeluarga, itu sudah putus. Dalam arti putus, semua kesulitan itu harus ditanggung kedua belah pihak, laki dan bini. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, persoalan ini akan memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kita. Engkau akan kuat semakin engkau menghadapi persoalan, engkau semakin sayang sama istri. Aduh, ini nggak ada istri yang seperti kamu, mau makan cuma sekali. Saya akan tetap sayang terus sama kamu, saya akan tetap ingat terus kepada kamu, saudara. Nah, inilah yang namanya suatu kekuatan yang baru. Saya pun pertama kali merintis pernikahan menghadapi seperti itu. Dari kontrakan ke kontrakan, dari kontrakan ke kontrakan, dari kontrakan akhirnya kita bisa membeli rumah yang sederhana. Rumah sederhana akhirnya kita dapat berkat lagi, kita jual, kita beli rumah yang lebih bagus lagi. Dan sampailah sekarang. Kekuatan yang itu yang saya tidak pernah lupakan terhadap kebaikan almarhum istri saya. Dia seorang istri yang setia, dia seorang istri yang kuat di dalam doa, di dalam segala perkara. Dia dapat tangguh karena Roh Kudus menyertainya. Kalau engkau hanya seorang diri, engkau hanya berpikir, waduh saya hidup sengsara, saya hidup susah, dan saya hidup bermasalah, engkau akan bermasalah terus. Tetapi kalau engkau berpikir, aku ada Tuhan, aku ada Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan persoalanku seorang diri. Dia tidak pernah meninggalkan saya seperti yatim piatu. Tetapi dia akan menuntun kita dan memberikan solusi untuk masalah kita. Oleh sebab itu, dengan persoalan itu akan membuat kita menjadi kuat. Dan engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga pada waktu engkau ketemu saudara yang lain menghadapi masalah, tidak usah stres, tidak usah kamu
putus asa, nangis terus. Nggak perlu. Saya dulu awal-awal menikah saya sama seperti kamu nasibnya. Nah, kamu bisa bersaksi, kamu bisa kuat, ya. Maksud daripada Tuhan bukan hanya berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan, tetapi berkat rohani pun engkau bisa salurkan kepada orang yang berpengalaman hidup yang mirip-mirip dengan kita pada waktu dulu. Paham, saudara? Mengerti? Ya, jadi saudara bisa menjadi saksi kemenangan demi kemenangan. Orang lain akan dimerdekakan juga seperti kita dimerdekakan oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, masalah atau persoalan akan menjadikan kita semakin hari semakin dewasa. Ya, saudara, dengan persoalan, dengan masalah yang ada, saudara akan menghadapinya dengan suatu kedewasaan di dalam hidup rohani. Dulu mungkin pada waktu saudara menghadapi masalah, persoalan, selalu urat leher yang keluar. Artinya suara saudara kencang, ya, orang akan takut. Ini seperti kehidupan hewan. Kalau saudara mempunyai sifat seperti itu, sama seperti kehidupan hewan, ya. Contohnya, saudara tahu binatang anjing? Itu anjing herder sama anjing herder. Kalau suaranya ini lebih besar, ini anjing herder ini agak ciut, saudara. Yang lainnya ciut. Ya, kenapa? Ya, dia tenaganya mungkin lebih kuat, ya. Atau ayam jago. Ayam jago kalau saudara itu kukuruyuknya mantap, begitu kan? Ya, ayam jago yang biasa begitu ketakutan, saudara. Jadi ayam jago yang ecek-ecek itu badannya menciut begitu. Takut, apalagi dihadapkan dia pasti lari, saudara. Nah, saudara yang Tuhan kasih, menghadapi masalah tidak perlu dengan suara keras, saudara. Tidak perlu. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, masalah ini akan melatih kita menjadi hari demi hari menjadi dewasa, ya, menjadi dewasa. Saya semenjak istri nggak ada, saya di rumah sama Lowell kebanyakan, ya. Pada waktu saya belajarin dia dari kelas 5, ya, bagaimana sih, kok nggak hafal-hafal kamu? Oh, ya. Saya marah, walaupun saya pendeta, saya marah, ya, kesel. Kok belajar begini nggak bisa-bisa? Tambah nggak ngerti, saudara. Anak saya tambah nggak paham. Ya, ditanya lagi besok paginya nggak ngerti, hilang, blank. Tapi saudara, dari hari ke hari melatih saya setahun, ya saudara, setahun. Oh, anak ini harusnya dibimbing dengan suara lembut. Ayo baca lagi. Mana poinnya dari bacaan ini? Ini P. Dari sini dong poinnya. Garis bawahi. Di garis bawahi, saudara. Sorry, saya memang lagi batuk, saudara. Nah, dengan kelembutan, anak ini jauh lebih bisa mengerti pelajaran apa yang diajar. Ya, saudara. Begitu pula pada waktu diajar oleh koko-kokonya, ya begitu sama dengan saya, sifatnya pemarah begitu, ya. Wah, tambah buya. Saya bilang nggak bisa deh kalau diajarin seperti ini, nggak bisa, saya bilang. Ini anak harus diajari dengan bimbingan yang tepat. Saudara yang Tuhan kasih, pada waktu dibimbing dengan tepat, baik, ternyata nilainya baik, bagus, ya, bisa mengikuti ujian akhir kelas 6 kemarin, tahun kemarin juga bagus. Saudara, saya tercengang-cengang. Tuhan, Engkaulah yang mendewasakan anak-anak kami.
Oleh karena itu saudara yang Tuhan kasihi, masalah menjadikan kita menjadi dewasa. Jadi pengalaman-pengalaman demi pengalaman yang kita hadapi, saudara, jangan kita mengeluh lagi-lagi masalah, lagi-lagi persoalan. Justru pada waktu engkau menghadapi masalah, engkau akan didewasakan lebih jauh. Engkau akan didewasakan lebih lagi. Engkau akan menjadi jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Amin, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kau Bapa yang mengasihiku. Bisa? Ada ya. Mari kita bangkit berdiri.